Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang Allah muliakan jamaah salat maghrib, mata'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah, memuja dan memujinya dengan mengucap Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membaca bagian dari bab tasyahudi, tentang renungan di dalam tasyahud saat kita mengerjakan sholat. Namun bahasan itu kemarin belum rampung, masih tersisa sedikit. Insyaallah akan kita selesaikan pada pertemuan pada sore hari ini atau malam hari ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Ghazali beliau berkata, wa tasyahhudu tsana'un wa syukrun lah. Tasyahud itu adalah bentuk pujian kepada Allah dan juga ungkapan syukur kepada Allah. Ada enggak kita rasakan dalam perasaan kita saat bertasyahud bahwa kita memuji Allah, bahwa kita bersyukur kepada Allah, atau kalimat-kalimat itu hanya keluar di mulut kita sementara pikiran kita entah kemana? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar melafalkan, membacakan sebatas ujung lidah, tapi apa yang kita rasakan tidak berhubungan dengan apa yang kita baca. Orang kalau minta maaf dengan sungguh tidak hanya di ujung lidah, tapi perasaannya pun juga sangat berharap untuk dimaafkan. Maka begitulah tasyahud. Tasyahud itu tsana'un wa syukrun lah. Bahwa saat kita bertasyahud di dalam salat sesungguhnya kita memuji Allah, sekaligus kita bersyukur kepadanya, wa ta'arrudun limazidi fadlihi wa dawami karamatihi, dan itu bentuk kita berharap untuk semakin Allah berikan karunia dan kemuliaannya. Jadi ada enggak rasa harap di dalam hati kita saat bertasyahud? Maka dari itu, fakhruj an da'waka, keluarlah dari pengakuan dirimu, jangan merasa hebat. Wa kun lahu 'abdan bi fi'lika kama anta 'abdun lahu bi qaulika. Jadilah hamba Allah itu dengan perbuatan sebagaimana engkau berkali-kali mengaku menjadi hamba Allah dengan ucapan. Dalam buku lainnya, Ayuhal Walad, Imam Al-Ghazali ditanya oleh muridnya hakikat hamba. Dan ini pernah juga kita bahas sebelumnya, tapi ada baiknya kita ulang kembali. Ketika seseorang mengaku sebagai hamba, berarti di situ ada 3 konsekuensi. Yang pertama, dia tunduk taat terhadap ketentuan aturan. Bila disuruh dia mengerjakan, bila dilarang dia meninggalkan. Namanya juga hamba. Yang namanya hamba, dia tidak punya hak untuk melawan, untuk membangkang. Kalau membangkang itu bukan hamba. Itu yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Yang namanya hamba harus dibuktikan dengan ketaatan. Disuruh kerjakan, dilarang tinggalkan. Yang kedua, berlapang dada menerima, menyambut apapun keputusan Allah, baik menyangkut diri kita maupun menyangkut orang lain. Berlapang dada, karena seorang hamba tidak punya hak untuk protes. Kalau dia protes berarti tidak sadar kalau dia adalah hamba.
Sebab kalau dia protes berarti dia sadar maupun tidak menaikkan levelnya, bisa jadi menjadi lawan. Menjadilah lawan. Jadi yang namanya hamba itu, kata Imam Al-Ghazali, kalau betul-betul hamba Allah maka harus siap berlapang dada menerima apapun keputusan Allah. Terlebih kita punya Allah yang maha bijak, yang maha pemurah, yang maha tahu, sehingga salah satu adab sebagai hamba tidak boleh berburuk sangka terhadap apapun yang Allah putuskan. Tidak boleh, karena berburuk sangka itu su'ul adab. Itu adab yang buruk terhadap Allah, seakan kita curiga, seakan kita tidak percaya Allah itu memberikan yang terbaik. Karena terkadang yang terbaik itu menurut kacamata kita bila sesuai dengan hasrat. Padahal kita tidak pernah tahu hasrat itu bersumber dari apa. Apalagi musuh kita adalah syaitan atau iblis yang keahliannya adalah mengemas, tazyin. Terkadang kita beranggapan bahwa hasrat yang ada dalam diri kita sesuatu yang baik, padahal itu adalah hasil dari kemasan-kemasan syaitan agar kita, tanpa kita sadari, sebenarnya kita melakukan sesuatu yang negatif. Sedangkan yang ketiga, dahulukan ridha Allah dari ridha selain daripada Allah. Kalau betul-betul menjadi hamba Allah, tiga hal itu merupakan konsekuensi seseorang menjadi hamba Allah. Maka dari itu, jadilah hanya menjadi hamba Allah tidak hanya sebatas ucapan, tapi perbuatan, tindakan selayaknya hamba Allah itu seperti apa. Fa innahu khalaqaka 'abdan wa amaraka an takuna lahu 'abda. Karena Allah ciptakan engkau itu sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Allah ciptakan engkau itu bukan sebagai sekutunya, bukan sebagai lawannya, bukan sebagai tandingannya. Allah ciptakan kamu itu sebagai hambanya, kata Imam Al-Ghazali. Bahkan Allah perintahkan kamu untuk menjadi hambanya, sebagaimana Allah menciptakanmu sebagai hamba. Kadang Allah ciptakan kita sebagai hamba, tapi kita lupa. Kita lupa, istilahnya kan kacang lupa dengan kulit ya. Allah ciptakan kita sebagai hamba. Karena manusia berpotensi lupa, Allah tambahkan perintah, jadilah hamba Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, maka tidak sepatutnya mereka menginginkan yang lain. Itu bukti bahwa kita disuruh jadi hamba. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubida. Barang siapa yang durhaka terhadap Allah, durhaka terhadap Rasulnya, sungguh dia telah tersesat, nyata sesatnya. Surah Al-Ahzab ayat 36. Kemudian surah Al-Qasas ayat 68, Allah juga berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia juga yang memilihkan. Sementara yang namanya hamba itu tidak punya hak untuk melawan pilihan Allah. Maka dari itu, fasta'milil ubudiyyata fir ridha bi hukmihi. Maka gunakanlah identitas aslimu sebagai hamba fir ridha bi hikmatihi. Bagaimana kita menggunakan identitas kita ini? Yaitu dengan ridha terhadap hikmah keputusan Allah yang terkadang rahasianya belum atau tidak mampu kita buka tabir tersebut. Jadi status kita sebagai hamba, maka kalau kita betul-betul hamba,
mesti kita harus siap berlapang dada dengan apapun yang Allah bijaksanai. Wasta'milil ibadata fin nuzuli tahta amrihi. Nah, sedangkan ibadah yang Allah perintahkan seperti sholat, puasa dan sebagainya, gunakan itu agar kita masuk di dalam perintah Allah. Agar kita masuk di dalam perintah Allah. Kan Allah perintahkan kita menjadi hamba. Bagaimana perintah Allah agar kita menjadi hamba? Bila Allah suruh gawi. Kalau tadi status kita hamba, menuntut kita untuk berlapang dada. Allah perintahkan kita untuk menjadi hamba, tunduk dengan perintah, laksanakan ibadah yang Dia perintahkan. Lalu wasalli ala habibihi akbat tsana'i alaihi. Jangan lupa bersalawatlah kepada kekasihnya sesudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mahabbatahu bi mahabbatihi. Karena cintanya Allah itu tidak terlepas dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak betul orang cinta Allah tapi memusuhi Rasulnya, melawan Rasulnya. Mencintai Allah itu tidak terlepas dengan mencintai Rasulnya. Dan taat kepada Allah itu tidak terlepas caranya dengan taat terhadap tuntunan nabinya. Wa mutaba'atahu bi mutaba'atihi. Dan mengikut perintah Allah itu caranya dengan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira kalau Imam Ghazali seperti ini, betul nggak kalau Imam Ghazali itu ahlul bid'ah? Pernyataannya saja tegas seperti ini. Cuman terkadang ada anggapan-anggapan miring terhadap Imam Al-Ghazali yang sangat disayangkan juga ikut mengutip. Dia tidak pernah baca buku-buku Imam Al-Ghazali secara langsung. Kenapa ada sekelompok orang yang begitu sangat tidak suka dengan Imam Al-Ghazali sehingga buku-buku beliau baik Ihya Ulumuddin, kemudian juga Bidayatul Hidayah dan yang lainnya, sepertinya itu yang diangkat pernyataan-pernyataan beliau yang terkesan kontroversi. Kenapa? Coba kalau kita baca buku Imam Al-Ghazali, baca secara objektif ya. Baca secara objektif, kita akan melihat orang yang tidak suka dengan beliau itu adalah bentuk balas dendam terhadap beliau karena tulisan-tulisan beliau itu membongkar kedok orang-orang yang punya penyakit hati. Orang-orang yang punya penyakit hati. Jadi orang-orang yang terbongkar penyakit hatinya digoreskan oleh Imam Al-Ghazali, dan beliau sebenarnya tidak mengarahkan target kepada siapapun. Beliau hanya berbicara kalau begini namanya penyakit hati, kalau ini namanya begini dan begitu. Beliau jelaskan di dalam Ihya Ulumuddin. Ternyata ada orang-orang yang ngerasa sehingga belum lagi membaca bukunya sudah tidak suka dengan Imam Al-Ghazali. Sehingga Imam Al-Ghazali orang yang tidak paham dengan hadis. Imam Ghazali adalah orang yang penyebar perkara bid'ah dan sebagainya. Pernyataan beliau saja dengan tegas bahwa mencintai Allah itu tidak terlepas dari mencintai nabinya. Mentaati Allah itu melalui taat kepada nabinya. Mutaba'ah, ittiba', mengikuti apa yang Allah suruh itu caranya bukan semau hati tapi dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Al-Ghazali, faqala ta'ala, Allah berfirman surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jelas, katakan jika kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, maka kecintaan itu bentuknya ikuti aku, bukan lawan aku, bukan salahi aku. Cuman persoalannya begini, di dalam buku Bidayat Ayyuhal Walad ini juga ulun bawa. Kebetulan karena memang buku Ayyuhal Walad ini masih diselesaikan baca di Masjid Arafah Dharma Praja. Jadi ulun tinggal angkat-angkat aja kan. Jadi ulun kumpulin dalam tas merah ini. Di dalam Ayyuhal Walad itu Imam Al-Ghazali beliau membangun semacam
kias ya, atau ilustrasi. Di bagian akhir itu beliau berkata kepada muridnya, wahai anakku, aku ingin titipkan 8 pesan kepada kamu. 4 perkara mesti kamu tinggalkan, kalau bisa kamu jauhi, sedangkan 4 perkara jangan kamu abaikan. Di antara 4 perkara yang harus ditinggalkan, menjadi Imam Al-Ghazali, kebiasaan berdebat. Kebiasaan berdebat, tinggalkan di sini. Itu sangat berpotensi mengundang banyak negatif. Kita menang berdebat rasa hebat, kita kalah sakit hati di sini. Apalagi umpama berdebatnya itu sudah didasari oleh keegoan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh membela kebenaran, kata beliau. Kebenaran harus kita bela. Tapi sebelum kita membela kebenaran, perhatikan dulu motivasi kita apa. Kalau memang kita harus terpaksa, 2 hal, kata beliau, yang harus kita pastikan dalam diri kita. Yang pertama adalah kita lebih suka debat itu tertutup ketimbang terbuka. Kita lebih suka, itu yang pertama. Yang kedua, ujar Sidin, kita tidak peduli melalui siapa kebenaran itu menjadi nyata. Tapi kalau kita harus melalui kita, berarti ada hendak menangnya. Melalui siapa kebenaran itu. Dan bahkan kita lebih suka kalau kebenaran itu tidak melalui lidah kita. Ada orang umpama sudah dulu mewakili, itu yang lebih kita senang ketimbang harus aku yang menyampaikan. Nah, bila harus aku yang menyampaikan, itu masih ada syahwat jasidin dalam hati kita. Masih ada syahwat, ya, semacam pengen viral agar diketahui orang, agar wah memang ilmu beliau, masih ada syahwat itu, kata beliau. Pastikan 2 hal itu. Jadi yang pertama tadi, bahwa kalau disuruh memilih antara debat terbuka atau tertutup, kita lebih suka memilih tertutup, 1. Yang kedua, kita tidak peduli melalui siapa dan siapa yang akan membongkar kebenaran itu. Bahkan kita lebih senang, lebih berharap kalau kebenaran itu tidak melalui lidah kita, walaupun kita berada pada pihak yang benar itu. Nah, maka kalau itu ada dalam hatimu, silahkan, kata Sidin, kamu berdebat. Tapi kalau 2 hal itu masih ada, banyak penyakitnya, banyak negatifnya. Banyak negatifnya. Termasuk orang bertanya, kata Imam Al-Ghazali. Orang bertanya itu mirip, analoginya, kiasnya seperti seseorang pasien yang dia ingin berobat kepada dokter. Jadi orang bertanya itu membawa pertanyaan, membawa masalah dia. Itu seperti seorang pasien membawa penyakit untuk berobat ke dokter. Dokter yang bijak, dia akan selalu teliti baik-baik. Karena tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan. Ada penyakit yang memang bisa disembuhkan, ada penyakit yang memang sebenarnya nggak bisa disembuhkan lagi. Nah, begitu juga pertanyaan. Tipikal orang bertanya itu ada 4, kata Imam Al-Ghazali. Ada 4. Dari 4 ini 3 tidak perlu dijawab, tidak usah direspon. Sedangkan 1 boleh bahkan wajib dijawab. Nang 3 nang kada perlu direspon, kada perlu kita gubris. Sebelum bertanya dia sudah tidak suka dengan kita, itu kada usah dijawab di sini. Belumnya betakun sudah kada suka lawan kita tuh, nah di sini. Itu ibarat penyakit karena kau sembuh juga. Kenapa? Karena hasad yang ada di dalam hatinya itu yang akan membuat dia melihat jawaban kita sebagus apapun tetap kada bagus di matanya. Kayak apa aja bagusnya. Bahkan jawaban kita bagus, ditunggunya yang salahnya. Itu kalau orang sudah kada suka dari awal di sini. Apalagi ada dendam dari awal. Itu kalau betakut, sebenarnya bukan jawaban yang fasih yang dia tunggu, tapi yang dia harapkan mudahan terpeleset menjawab.
Itu yang pertama yang nggak perlu digubris. Belum lagi bertakun, belum lagi umpama menyoal, di hatinya sudah tidak suka dengan kita. Apakah itu dendam atau sifat hasad? Yang kedua, orang yang sok pintar, kata beliau. Orang yang sok pintar. Beliau menyebutkan orang yang nisful ilim, baru baca 2-3 hadis sudah menghujat orang yang sudah baca ratusan ribuan hadis. Seakan-akan orang yang telah membaca ratusan ribuan hadis itu nggak tahu hadis sama sekali. Nggak tahu hadis sama sekali. Nah, maka kita harus mengenali yang bertanya ini, dia udah baca berapa banyak hadis. Kalau dia cuma modal 1-2 hadis, kemudian bermodalkan itu, lalu kesannya bertanya cenderung menghujat. Yang dihujatnya orang yang sudah bacaannya ratusan bahkan ribuan hadis. Nah, maka yang ditanya, yang dihujat, lebih baik tidak perlu merespon, senyum aja sih dia. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, jar Imam Al-Ghazali, orang itu betul-betul pengen tahu tentang satu masalah, niatnya tulus, tidak didorong oleh kebencian, bukan sosok yang sok pintar, bujuh-bujuh nak petakun, tapi andai kata dijelaskan kada nyambung juga nya. Dijelaskan tuh ada nyambung juga. Babuihan untung kita menjelaskan ya ada paham juga nya. Contoh sederhana lah, umpama ini contoh aja. Ulun baca ini kan kitab bahasa Arab yang tidak ada harokat atas bawah. Kebetulan pian kada pernah belajar nahu, kada pernah belajar ini, lalu pian bertakun, nang kayak apa Ustaz, nang itu bisa dibaca fathah, dibaca kasrah, dibaca dhammah. Ulun jelaskan ini jadi fa'il jurun, pian fa'il kada tahu juga. Ini posisinya maf'ul bih jurun. Ini mubtada jurun, ini khabar jurun. Iya kada nyambung juga pian. Mau yuhi bener menjelaskan kan. Nah, sedangkan yang keempat Imam Ghazali boleh bahkan wajib dijawab adalah ketika si penanya itu tulus, tidak didorong kebencian, bukan orang sok pintar, pengen tahu, dan masalah yang dia tanyakan itu kalau dijelaskan dia nyambung. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Waqal, Allah juga berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, itulah hakikat dia taat kepada Allah. Tapi mengatasnamakan taat kepada Allah sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dia taati, maka itu semu, itu palsu. Itu surah An-Nisa ayat 80. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah." Surah Al-Imran ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad, maka sesungguhnya mereka itulah yang berbaiat kepada Allah. Jadi berbaiat kepada Allah itu melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan asal-asalan aku udah berbaiat kepada Allah. Wa amara rasuluhu bil istighfari laka. Faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah berfirman, surah Muhammad juz 19. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, mohonlah ampun kepada Allah untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, juga untuk orang-orang beriman dan orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang ketika Allah perintahkan mengikuti mutabaah dengan beliau, Rasul menunjukkan sikap memperhatikan, mempedulikan, sampai-sampai Allah perintahkan, wahai Muhammad, jangan istighfar buat dirimu saja, tapi istighfarmu juga buat umatmu, orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Wa amaraka bis salati alaihi,
Dan Allah pun perintahkan engkau untuk bersalawat kepadanya. Allah berfirman, surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya di dalam tasyahud kan kita bersalawat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, dan seterusnya. Sebaliknya Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi bi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Jadi bayangkan, balasannya lebih dari apa yang dilakukan oleh umatnya. Faqala ta'ala, karena itu Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutan namamu. Bagaimana Allah mengangkat sebutan nama Nabi? Ada beberapa bentuk. Pertama di dalam azan. Di situ dikumandangkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, bentuk konkret Allah mengangkat sebutan nama Nabi adalah dalam salawat yang dibaca oleh umatnya, baik saat tasyahud maupun di luar sholat. Jadi ketika kita membaca salawat selepas sholat, maksudnya pada saat tasyahud, itu adalah pembuktian nyata tentang firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Summa amarahu bi muamalatihi bil adl. Kemudian Allah perintahkan selepas sholat itu agar beraktivitas, bermuamalah, mengedepankan nilai keadilan. Allah berfirman dalam surah Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh. Apabila telah diselesaikan sholat itu, maka bertebaranlah di muka bumi. Maksudnya bermuamalah, ada keseimbangan. Satu sisi kita sebagai hamba tidak boleh lupa terhadap Allah, di sisi lain kita hidup berdampingan dengan masyarakat, maka jadilah bagian dari masyarakat yang hadir membawa kebaikan buat orang sekitar. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surah Al-Insyirah ayat 7 sampai 8. Babus salami. Nah, sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu salam. Kita menutup salat dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa renungan-renungan di dalam praktek salat atau perbuatan ucapan salam sebagai penutup salat? Assalamu ismun min asma'illahi ta'ala. Assalam itu sebenarnya adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna. Auda'ahu khalqahu liyasta'milu ma'nahu fi mu'amalatihi wa mu'asyarati khalqihi. Allah titipkan nama As-Salam itu kepada makhluknya. Apa arti salam? Sejahtera. Salam juga bisa berarti damai. Salam juga bisa berarti keselamatan. Dari kata salam itulah juga kemudian menjadi kalimat Islam. Muslim, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kenapa Allah titipkan As-Salam itu kepada makhluknya? Liyasta'milu ma'nahu fi mu'amalatihi wa mu'asyarati khalqihi, agar makhluknya menggunakan nilai yang terkandung di dalam As-Salam itu ketika berinteraksi dan bergaul dengan masyarakat. Betul nggak? Kalau dia sebenarnya menyandang nama As-Salam di balik statusnya sebagai Muslim. Jangan sampai apa yang dilakukan itu didustakan, nama statusnya itu didustakan oleh perbuatannya. Ya ulum dengan ceramah tatawa sorongan pian. Orang bahari itunya bahasa Banjar ceramahnya. Orang bahari itu mengarani itu supaya dari nama itulah lahir sebuah akhlak karakter. Ini kada aja sih nama sabar penamparan orangnya.
Ngaran sabar penamparan orangnya sidin. Sabar apaan sidin? Ngaran sabar tapi kada kau salah sedikit penamparan. Ganti aja sudah ngaran, jangan lagi sabar ngarannya. Nah, begitu juga kalau kita kesana kemari membawa identitas status kita sebagai muslim, maka haram kita menyakiti orang lain. Haram kita menzalimi orang lain. Kecuali kita tanggalkan dulu. Dan itu adalah satu kebanggaan identitas kita yang tidak boleh lepas. Dan wajib kita pertahankan sampai, kalau istilah kan istilah calon nomor 2, sampai titik peluh yang terakhir di sini. Nah, sampai napas yang terakhir kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa idza aradta salamata falyaslam minka sadiquka. Kalau engkau ingin selamat dan semua orang ingin selamat, maka hendaklah temanmu, sahabatmu selamat dari perbuatanmu. Mun orang jakada selamat dari lidah kita, orang yang tidak selamat dari ucapan kita, orang saja tidak selamat dari tulisan kita, jangan berharap kita dapat selamat. Jangan berharap kita dapat selamat. Tapi beda ya. Siapa aja orang pertama yang sampai ke bulan? Neil Armstrong dan selamat dia. Orang Indonesia sekalinya membaca berita salah paham. Di koran Neil Armstrong sampai ke bulan dengan selamat dia lah. Maksud dengan selamat itu kan dalam keadaan tidak kenapa-kenapa. Tapi dengan selamat ngaran orang Indonesia kan, jadi orang pertama Indonesia yang sampai ke bulan itu selamat. Fa idza aradta salamata falyaslam minka sadiquka. Jika engkau menginginkan keselamatan itu, maka dahulukan orang harus selamat darimu dulu. Ini mengajarkan agar kita tidak ego. Termasuk kita beberapa hari lagi insyaallah akan memasuki masa-masa pelaksanaan ibadah kurban. Ulun hanya mengangkat wacana ya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak pun juga tidak ada masalah. Allah berfirman kan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surah Al-Hajj. Hewan sembelihan itu yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi kualitas ketakwaan kalian. Berarti saat kita melaksanakan ibadah kurban, maka target utama kita itu bukan daging, tapi target utama kita adalah kita mengalahkan keegoan kita. Kalaupun kita menyempurnakan bagaimana sunnah Rasul dalam pemanfaatan daging, ada yang dimakan, ada yang disimpan, ada yang dibariakan, maka banyakin yang dibariakan, sekedarnya aja disimpan dan yang dimakan. Kita mengalahkan keegoan kita. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya. Andai kata lah. Andai kata tidak ada riwayat maupun tuntunan untuk membagi 3 pemanfaatan, andai kata tidak ada riwayat, maka idealnya bariakan berataan. Nah, namanya juga berkurban, bukan mengorbankan perasaan orang. Bukan mengorbankan perasaan orang. Karena kalau yang kita kejar itu daging, kita nang berkorban yang kita utamakan adalah menikmati dagingnya. Kalau sama hadang lebaran isuk ke pasar pinang nukar berapa kilo? Isuk pinang ke pasar nukar berapa kilo? Kalau memang daging gak usah mahadang lebaran, Idul Adha, tapi kan saat itu ada nilai ketakwaannya. Makanya andai kata tidak ada riwayat Rasulullah SAW membagi kepada 3, maka yang idealnya adalah bariakan berataan. Apalagi ada sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, dulu aku melarang menyimpan lebih dari 3 hari. Sekarang silahkan. Nah, maka setelah Rasul bolehkan itu, ada yang menyimpan sampai 1 tahun. Daging hewan kurban itu didendengnya, jadi sehingga awet sampai 1 tahun. Tapi kenapa Rasulullah SAW pernah melarang? Karena pada saat itu hajat umat terhadap daging besar. Sementara stoknya sedikit. Amun nambah kurban
menyimpan lebih dari 3 hari, maka ada yang tidak kebagian. Nah sekarang kata Rasul, karena sudah banyak stoknya, maka silahkan. Berarti ini juga menjadi ilat hukum buat kita untuk selalu membaca situasi dan keadaan. Kalau cagar ada dan kada dapat, ya mengalahlah. Disitulah bentuk dari berkurban mengalahkan keegoan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam bentuk kepanitiaan, baik panitia maupun peserta juga mesti harus kalahkan keegoan. Apalah umpama sebuah prestasi yang tertoreh dalam rekor muri, ya. Masjid ini umpama berkurban 200 ekor sapi. Kadanya nyamanan mawaki 200 ekor sapi itu pian. Uyuh. Apalagi merempongnya umpama kada pakai alat. Ini kampung merempongnya pian bertetangah zaman. Banyak begagah sampai berunjatan bukahannya. Nah, maka wacana ya yang ulun tawarkan itu baik kepada panitia maupun kepada peserta, kondisikan yang semampu kita, jangan sampai membebani kita. Umpama kemampuan kita standar di masjid yang kita kelola misalnya standarnya cuma 20 ekor. Berarti 80 ekor tuh cari titik-titik di mana di situ syiar ibadah kurban sulit terlaksana karena masyarakatnya barangkali susah. Titip akan ke sana, bagi. Tidak ada masalah kalau umpama beritanya masjid itu cuma 20 ekor. Tidak ada masalah, biarkan manusia tak tahu, yang penting di langit lebih tahu. Kalau ulun secara pribadi melihat pahalanya lebih besar dan tidak merepotkan. Di mana lebih besarnya? Nang berkurban tetap 100, 200 ekor sapi tetap dicatat sisi Allah. Kemudian gawinya kada uyuh. Dan kelebihan berikutnya menyebabkan syiar itu dilaksanakan di tempat-tempat yang andai tidak dititipkan sapi, di situ tidak terlaksana syiar. Tidak terlaksana syiar. Cukup beritahu kepada peserta, nah nang sapi pian nih nomor 7 nih kami kirimkan ke sana, kami kirimkan ke sana, ke sana. Mun pian hendak betul-betul maksimal sunnahnya, nah, Rasul kan berkata kepada Fatimah, "Qumi washhadi udhiyatak." Berdiri, bangkit, saksikan hewan kurbanmu disembelih. Kan memang disunahkan menyaksikan, kasih tahu. Kasih tahu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, itu hanya wacana ya. Agar betul-betul pertama panitia kada kerepotan, kadanya nyamanan, apalagi kita kada berpengalaman. Sampai 200 sikung pian merempong sehari. Ya ada guru ulun sekolah Pak Badiansah, mungkin pian tahu, di sini rumah pindah beliau, pensiun sudah. Nelpon, "Nak Yesidit, anu Bapak nih hendak berkorban nih sekeluarga tahun ini di kampung. Ndak petakun bener aja. Apa juron? Syariat menyembelih sapi itu samalah lawan menyembelih ayam. Sama Pak ya juron, sebutinnya bedanya apa aja sidin? Kada kau merabahkan sorongan itu bener bedanya juron. Iya mun ayam kau merabahkan sorongan. Bakacak batisnya ya kalau lawan alarnya sudah mau sapi kada kau merabahkan sorongan, dia mau kada profesional. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Kita habiskan babus salam. Warham man la yarhamu nafsah. Berikanlah kasih sayang bahkan kepada orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada dirinya sendiri. Berikan kasih sayang bahkan kepada orang yang tidak memberikan kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Ini luar biasa lompatan bahasanya. Ada orang yang memberikan kasih sayang kepada dirinya, lalu dia juga memberikan kasih sayang kepada orang lain. Patut nggak disayangi? Patut. Ada orang yang memberikan kasih sayang terhadap dirinya, dan dia tidak punya waktu untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain. Ini masih layak diberikan kasih sayang. Tapi
Ada orang yang jangankan memberikan kasih sayang kepada orang lain, kepada dirinya seorang aja kada sayang, patutkah diberi kasih sayang? Jadi Imam Al-Ghazali terhadap orang yang seperti ini pun jangan sampai kita kehilangan rasa kasih sayang. Apalagi orang tuh ada memiliki sifat kasih sayang terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain, maka jangan dibenci orang seperti itu. Hanya orang yang bersifat hasad, yang benci terhadap orang memiliki sifat rahmat terhadap dirinya, terhadap orang lain. Hanya orang memiliki sifat hasad, dengki. Bosing bagusan, dia menyayangi orang lain, kemudian juga terhadap dirinya kadanya zalimi, kenapa harus dibenci, kenapa dimusuhi? Apa dasar kita membencinya selain karena sifat hasad? Fa innal khalqa baina fitanin wa mihanin. Karena manusia itu antara fitnah dan cobaan. Ini maksudnya apa? Sebenarnya dalam tulisan lain, Imam Al-Ghazali ini beliau lebih banyak membidik urusan hati ya, terutama husnuzan. Dalam tulisan lain, kalau umpama ada orang dia memegang khamar, maka jangan kita berburuk sangka, bisa jadinya mengikuti aja. Bahkan kalau sudahnya menuntum, umpama jur sudah jelaskan, itu pun kalau bisa kita tetap berbaik sangka. Kalau pengen pokok kumur aja, atau umpama saat itunya haus mana kada ada banyu. Jadi Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Munziri 4 jilid. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, unik banget. Itu babnya bab tentang niat, bahwa niat itu sangat penting sekali dan jangan pernah kita abaikan. Jadi Nabi SAW bersabda, ada seseorang dia bertekad, la atasaddaqanna lailah, malam ini saya harus bersedekah. Dia pun keluar bawa dinarnya, dia serahkan sedekah. Ternyata orang yang menerima ini adalah pencuri, tunjuk lawan maling. Maka masyarakat pun membicarakan, kenapa maling dibari, orang fasik diberi sedekah lah, jangan bayar orang alim umpama gitu, dipander. Tapi apa ujarnya? Alhamdulillah, setidaknya aku telah menuluskan hasrat hatiku bersedekah. Persoalan yang menerima siapa itu bukan dalam niatku aku bersedekah. Karena merasa tersalah tadilah, bertekad lagi, kalau begitu aku bersedekah lagi. Keluar lagi, ternyata yang menerima ini zaniyah, kupu-kupu malam, bahasanya lebih halus ya. Tersalah unjuk pulang, viral lagi di pander orang. Kada lagi kah nang menerima sedekah sampai nang itu nang dibari? Ujar nang memander. Lalu ringkas riwayat itu, la atasaddaqanna lailah, saya akan bersedekah lagi. Maka dia pun keluar rumah menyerahkan kepada seseorang, sekalinya orang sugih padanya, tatap di pander orang. Lalu ternyata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dia dapat dua pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua niatnya ternyata baik. Niat sedekah jelas sudah. Kemudian terunjuk dengan orang yang pencuri, penzina, kemudian orang kaya, ternyata begini cara dia berpikir. Segala puji bagi Allah, kada apa-apa aku tunjuki orang pencuri, mudah-mudahan setidaknya malam itunya kada mencuntan. Karena sudah tercukupi, mudah-mudahannya kada mencuntan. Itu pahalanya di situ dapat. Adapun tunjuk lawan penzina, aku berharap mudah-mudahan malam itunya kada buka praktek. Karena sudah dapat keperluan di rumah, mudah-mudahan kada buka praktek. Adapun orang kaya yang menerima, aku berharap mudah-mudahan itu akan menggugah hatinya agar dia mau bersedekah.
Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Ini dikutip oleh Imam Al-Munziri di dalam bukunya At-Targhib wa Tarhib, 4 jilid. Di jilid pertama buku tersebut masih di awal-awal ketika bicara tentang jangan pernah abaikan berpikir yang baik, berpikir yang positif. Jangan pernah diabaikan karena itu bisa menambah nilai pahala. Menambah pahala. Nah, waktu Isya sudah sampai, ulun selesaikan sekitar 2 baris. Makhluk itu berada di antara fitnah dan cobaan. Terkadang dia dicoba dengan nikmat. Dengan nikmat itu agar syukurnya timbul. Terkadang dia diuji dengan sesuatu yang pahit agar dengan yang pahit itu kesabarannya terbukti. Makanya jurusan tadi hidayat mun kita berhadapan non orang nang menjengkelkan hati, bersyukur. Loh, kok kenapa? Kenapa kita harus marah? Bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena jika kada orang nang itu, nah kita kada kau membuktikan kita ini bisa sifat sabar kada. Mun kita ini berhadapan dengan orang yang membuat kita senang, yang membuat kita senyum, ya kita pada akhirnya tidak bisa membuktikan kalau kita ini punya sifat sabar atau kada. Sedangkan orang yang bersabar selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di sini mun bisi kawan, bilanya perlu adanya. Bilanya lagi perlu lawan kita, disasahnya mana kita nah kayak perangko nempel banget. Ya udah giliran kada perlu, apalagi kita perlu ngalih benar dicari. Nah, bila ada kawan yang kayak itu, maka jangan sampai terpikir apalagi kita ucap nyawani bilanya perlu hanya datang ke unda. Jangan terpikir apalagi terucap. Terus bagaimana? Berkatalah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, alhamdulillahilladzi akramani biqada'i hawaijin nas. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dapat mengabulkan hajat orang. Persoalan yang dikabulkan hajat inya datangnya wahyah perlu atau kada itu urusaninya. Sedangkan kita udah dimuliakan Allah bisa berbuat baik. Jangan sakit hati aja sih. Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia itu memang berpikir begini, seperti dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Manusia itu apabila diuji Allah, diuji Tuhannya, apa bentuk ujiannya? Allah muliakan, Allah berikan nikmat berlimpah luas. Lalu dia berkata, aku disayangi Allah. Ini bukti unda disayangi Allah. Allah muliakan, aku di masyarakat dihormati orang. Harta bendaku bertambah. Ini tanda Allah ini memuliakan aku. Sebaliknya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun apabila Allah uji dalam bentuk Allah batasi rizkinya, jadi kita tuh Allah kurangi rizkinya, maka dia langsung berasumsi, beranggapan aku dihina Allah. Ini adalah bahasa sindiran. Maka jangan sampai kita memandang orang yang hidupnya melarat itu dimurkai Allah tuh orang tuh makanya melarat pada hidupnya. Bukan itu ukuran kemuliaan di sisi Allah. Jadi Imam Ghazali fal karamatu fi ta'atihi wal hawanu fi ma'siyatihi. Kemuliaan itu terletak ketika seseorang itu dimudahkan bisa taat kepada Allah. Sedangkan hina itu adalah ketika dia bermaksiat kepada Allah. Biarnya dimuliakan di masyarakat, dihormati orang, harta bendanya bertambah, tapi gawin maksiat itulah hina sebenarnya. Walaupun dia miskin papa, kada bisi apa-apa, kemudian tidak dipandang oleh semua orang, tapi taat kepada Allah itulah orang mulia. Wa man raqibal hawa ahanahullah, barang siapa yang menunggangi nafsu atau ditunggangi nafsu pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bab yang berikutnya adalah babud doa, menyangkut tentang doa, karena di penghujung sholat itu termasuk time atau waktu di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Pamah ada salah hilapnya mohon maaf. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi tema-tema yang ada di dalam buku Minhajul Arifin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.